Perkenalkan, nama saya Fedora Utami, NIM 18053141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedora Utami, NIM 18053141. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran ekonomi di mana nanti saya akan menjelaskan sebuah materi. Di sini saya memilih materi tentang pendapatan nasional. Baiklah, yang pertama yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Dalam suatu negara termasuk warga negara asing dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau PNB atau gross national product. Maksudnya jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP dikurang produk pendapatan neto terhadap luar negeri, atau GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri, atau GNP sama dengan GDP dikurang pembayaran neto terhadap luar negeri. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional neto atau PPN. Maksudnya di sini pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI dikurang NNP sama dengan pajak tak langsung. Yang keempat yaitu pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan nasional neto dikurangi jaminan sosial, laba, ditahan dan pajak laba perusahaan, ditambah pembayaran pindahan atau transfer payment. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang laba ditahan, dikurang jaminan sosial, ditambah transfer payment. Dan yang terakhir yaitu pendapatan deposibel atau deposibel income. Pendapatan yang benar-benar menjadi hak mutlak penerima, atau dengan kata lain pendapatan yang bisa dibelanjakan. Adapun rumusnya yaitu DL sama dengan PL dikurang pajak langsung. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adanya permintaan dan penawaran agregat, di mana agregat dapat menunjukkan hubungan antara seluruh jumlah permintaan terhadap barang maupun jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat sendiri merupakan suatu daftar dari seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sementara itu, penawaran agregat juga merupakan hubungan antara seluruh penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua ada investasi. Investasi ini merupakan suatu penyaluran untuk investasi oleh perusahaan. Yang kedua ada investasi, di mana suatu pengeluaran untuk investasi oleh perusahaan atau yang lainnya merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Pelaku faktor suatu produksi yang mampu berinvestasi banyak menunjukkan bahwa mereka mengalami kemajuan atau peningkatan pendapatan. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan, di mana konsumsi merupakan suatu pengeluaran secara keseluruhan yang memperoleh barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian dalam waktu tertentu. Sedangkan tabungan ini merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk berbagai konsumsi. Bisa dikatakan bahwa semakin banyak tabungan, artinya suatu pendapatan nasional menjadi lebih banyak atau meningkat. Begitu pula dengan tingkat konsumsi, yang akan meningkat menunjukkan bahwa pendapatan suatu masyarakat maupun negara juga baik dan meningkat. Yang terakhir yaitu manfaat perhitungan terhadap pendapatan nasional. Yang pertama, mendapatkan suatu informasi mengenai tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, membantu suatu proses evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga,
kemudahan dalam mengukur suatu perubahan perekonomian suatu negara secara berskala, kemudahan dalam membandingkan suatu kinerja ekonomi dari setiap sektor. Sebagai ukuran kualitas hidup dalam masyarakat suatu negara, sebagai ukuran perbandingan pada kinerja setiap negara, sebagai alat ukur perbandingan pada kualitas standar hidup, sebagai indikator dan perbandingan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada sebagai indikator dan perbandingan pada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Demikianlah penjabaran materi dari saya. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.